mulai sih. Halo, selamat sore. Tes tes. Pokoknya lu belum masuk kok. Kita nunggu Agus Gunawan sama Mbak Ina Nur Hasanah untuk join. Nanti kita mulai. Halo guys, gimana kabarnya? Belum ada yang nonton sih. Wah, ada Mas Angga yang udah mulai gabung nih sambil nunggu Mbak Ina. Nanti Mas Angga, suaraku kedengeran gak sih? Kalau misalnya kedengeran di komen aja iya atau tidak. Komen aja coba, suaraku kedengeran gak? Oke. Teman, kita ajak aja langsung ya. Ini ada Rangga BGR 84 yang sudah join karena kita memang mau join bersama Angga. Jadi kita ajak aja langsung Angga. Ya, halo guys. Sambil nunggu Ibu Ina atau Mbak Ina Nurasana join di live ini, wah, ini udah mulai nih. Nah, ini bentar nih ada dewan juri kita. Karena hari ini spesial, kita akan bagi-bagi hadiah di acara Jumat Nyore kali ini. Boleh pinjam itu yang itu. Nanti aku biar di sana dia nggak nge-freeze. Semoga kali ini nggak nge-freeze kayak Jumat kemarin ya. Ini Mas Angga bisa diputar nggak sih handphonenya? Oke. Mau bisa? Masih tahu belum masuk emang? Udah. Oh. Oke, aku. Bentar lagi kita mulai ya. Ini lagi set dulu. Karena kebetulan lagi ada di sebenarnya kayak Ada baby. Mak. nanti. Ntar aku yang itu kok. Ntar aku yang Ntar aku yang itu. Jadi ini. Tarik daya enggak? Tarik daya ngobrol. Ini gimana ini begini? Oh iya. Oh iya. Aku. Saya tunggu satu. Apa? Ini buat aku. Aku pindah di sebelah sini. Maksudnya ini jam berapa? Lama, ntar mau makan. Ya udah sekarang aja nih Mak. Udah. Ini ada. Oh ya, Ibu ininya udah. Ini aku coba undang. Oke. Udah, kita akan mulai. Aku udah ini, Bang. Aku di sini. Ngeprint nggak sih suara ini atau beradu nggak? Udah aku di sini. Sorry guys, ini karena sebenarnya kita lagi ada bertiga di ruang di satu tempat, jadi tapi tetap kita harus ngadain IG Live ini karena memang konsepnya adalah IG Live, jadi kita harus IG Live. Jadi kalau misalkan suaranya beradu, mungkin nanti ininya setelah aku nanya baru Ibu Ina sama Kak Rangga atau Kak Ina mungkin ya aku panggilnya, nanti baru jawab ya. Main aja ya, oke. Aku buka dulu kegiatannya adalah selamat sore teman-teman yang sudah ikut join. Terus kali ini adalah acara kedua Jumat Nyore bareng Yayasan Lekas, dan
bersama CBS Plus. Nah, hari ini ada yang spesial nih, kegiatan Jumat Nyore hari ini kita akan bagi-bagi 2 handuk serbaguna bagi teman-teman yang ikut join dan ikut aktif di live IG ini dengan syaratnya harus aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab sama teman-teman kita. Gimana? Oh iya, mungkin sebelum aku nanya-nanya atau sebelum kita bahas kita akan ngomongin apa, alangkah baiknya kalau misalkan kita perkenalan dulu ya. Mungkin itu ada Kak Angga, Instagram itu Rangga BGR84. Kalau yang belum follow silahkan di follow. Untuk Angga bisa langsung perkenalkan diri, siapa dan dari wilayah mana? Oke. Hai semuanya. Selamat. Nama saya awal dari Angga. Saya untuk wilayah itu dulu aja ya. Kenalannya nanti selanjutnya Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya ke Maina kali ya, atau ke Maina untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Ina, nama asliku Ina, cuman anak-anak biasa manggil aku Maina. Aku di Lekos, bagian Kabupaten Bogor. Hai, salam kenal teman-teman. Terima kasih, salam kenal untuk Kak Angga dan Maina yang sudah ikut hadir. Nah, sekarang kan kita kalau minggu lalu kita ngomongin pentingnya tes HIV dan sekarang temanya adalah promo layanan. Jadi ini adalah sangat berkaitan sekali dengan tema yang kemarin gitu. Nah, apa sih yang spesial pada hari ini, yaitu kita akan ngebagiin handuk kecil serbaguna ini buat teman-teman yang bersedia aktif untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Kak Angga dan Maina. Nah, kalau kita ngomongin tes HIV itu kan adanya di layanan kesehatan ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di layanan kesehatan, tapi di beberapa layanan laboratorium juga bisa. Ya, tapi ya dengan catatan mereka sudah terlatih dengan isu HIV-nya. Nah, kita akan banyak ngomongin tentang promo layanan yang ada di daerah kota dan Kabupaten Bogor. Nah, jadi kan di luar sana nih teman-teman masih banyak yang ngerasa kebingungan untuk di mana sih tempat-tempat yang bisa diakses untuk melakukan tes HIV, ataupun mungkin untuk teman-teman yang kita stop dulu ya karena ada yang lagi ulang tahun ternyata. Ini spesial sekali loh. Ini spesial sekali, ternyata narasumber kita salah satunya ada yang ulang tahun. Wow, Angga ulang tahun ya. Selamat Dirgahayu RI. Iya benar Dirgahayu. Keluar aja paling ya untuk Kak Angganya, nggak apa-apa. Oh ya, ini kebetulan narasumber kita ternyata ada yang ulang tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus dia ulang tahun. Jadi mungkin sekarang lagi ada kejutan dari staff-staff lain. Nanti kita lanjut ngobrol lagi setelah dia penutupan. Kita masih nunggu untuk penitipan lilin ya.
Cabut aja, cabut. Wah, selamat ulang tahun Kak Angga. Happy birthday. Untuk teman-teman yang join, untuk teman-teman yang kenal ataupun mau ngucapin juga nggak apa-apa, langsung ngucapin aja di kolom komentar ya. Lo mau di situ? Aku udah ngomong di sini. Ikut dulu. Wah, Kak Angga ulang tahun yang keberapa Kak Angga? Udah 70, bukan 76 kan? Tapi kalau nggak salah Kak Angga ulang tahun memang pada tanggal 17 Agustus ya. Jadi seluruh warga negara juga ikut memeriahkan ulang tahun Kak Angga ya. Benar ya Kak Angga? Oke, kalau gitu kita langsung lanjutin aja ya Kak Angga ya, karena juga ini durasi udah mulai tetap berjalan ya. Karena biar semoga nggak nge-freeze kayak minggu lalu ya. Oke nih Kak Angga, jadi oh ya Kak, aku mau mengingatkan kembali bahwa buat teman-teman yang ikut aktif dalam memberikan pertanyaan ataupun keaktifan di kegiatan IG Lab ini, nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah hadiah handuk kecil serbaguna. Jadi enggak tuh ini handuk serbaguna, maksudnya handuk mungkin bisa digunakan untuk apa aja ya. Oke, nah Kak Angga kan sebagai CBS Plus ya. Ya, Kak Angga sebagai CBS Plus, nah mungkin bisa dijelaskan dulu kalau CBS Plus itu tugasnya apa aja dan ngapain aja sih sebagai CBS Plus, karena kalau kemarin kan kita ngomongin CBS ya, ini kan pasti berbeda ya antara CBS dan CBS Plus. Mungkin Kak Angga bisa jawab. Terima kasih buat untuk akses untuk pengambilan obat. Kalau di puskesmas Kota Bogor itu ada 8 puskesmas PDP yang bisa untuk mengakses obat. Satu puskesmas Bogor Timur, kedua puskesmas Bogor Selatan, ketiga puskesmas Kedung Badak, keempat puskesmas SBJ, kelima puskesmas Jambu, keenam puskesmas Bogor Tengah, ketujuh puskesmas Tanah Sareal, dan kedelapan puskesmas Ambon. Jadi ada 4 rumah sakit yang di kota saat ini, satu rumah sakit Marzuki Mahdi, dua Kota Bogor, ketiga rumah sakit PMI, dan keempat rumah sakit Melania. Untuk aku sebagai CBS pendampingan untuk pasien yang positif untuk dia mengakses obat dan cek lanjutan. Misalnya kayak cek ronsen, sama PL untuk dia sudah mengobatan selama 1 tahun. Jadi tugasnya itu dari CBS Plus dan puskesmas rumah sakit yang ada di kota untuk bisa mengakses obat.
Oh, jadi kalau untuk di Kota Bogor itu ada beberapa puskesmas yang sudah bisa diakses untuk pengambilan obat ARV ya, Kak Angga. rumah sakit yang ada di kota. Nah, itu dari beberapa puskesmas hanya 8 puskesmas yang bisa diakses untuk ARV ya. Betul, misalnya ada puskesmas yang ada di Kota Bogor bisa mengakses obat. Selain Jadi kalau ngomongin jumlah puskesmas keseluruhan di Kota Bogor ada berapa Kak kira-kira? Kalau untuk jumlah puskesmas yang ada di Kota Bogor itu 25 puskesmas yang bisa IMS dan semuanya kayak kita puskesmas yang mengakses obat ini ada 18 puskesmas dari 25 puskesmas. Oke. Kak Angga katanya itu ada yang nanya, katanya kok suara Kak Angga nggak kedengaran ya? Mungkin internet ya. Oke. Berarti dari 20 puskesmas, 25 puskesmas itu semuanya sudah bisa mengakses tes HIV. Iya, itu dari puskesmas sudah bisa untuk HIV. Tapi untuk ada 2 puskesmas. Satu Timur, kedua Bandara. Oke. Suaranya mantul-mantul ya. Ini kayak suara aku dan suara Kak Angga mantul gitu atau gimana nih? Cut Saha ya yang nanya. Ada yang nanya sih itu, katanya suaranya mantul-mantul. Jadi ada echo-nya. Berarti kalau gitu kita nggak usah pakai consider ya. Jadi udah ada echo-nya gitu. Karena sebenarnya kita ini lagi ada di satu tempat, cuman karena konsepnya adalah IG Lab, kita tetap harus pakai IG Lab gitu sih. Semoga nanti pas kita share ulang suaranya lebih jelas ya. Oke, kalau untuk Maina, tadi kan Kak Angga kan sudah menjelaskan bagaimana CBS itu ngapain, CBS Plus ya, CBS Plus itu ngapain dan pendampingannya kayak gimana, seperti itu coba bisa dijelaskan untuk Maina kalau CBS itu perbedaan antara CBS dan CBS Plus. Halo, selamat sore teman-teman semua. Saya Maina, saya bagian dari lokasi CBS Plus-nya. Kalau CBS-nya itu seperti yang Jumat sore kemarin ya, Jumat sore kemarin CBS itu dia hanya sebagai penjangkau. Kalau CBS Plus itu kita mendampingi sampai si obat atau kasus tersebut benar-benar akses obat dan mendapatkan pelayanan selayaknya mereka butuhkan. Salah satunya misalkan kan tugas di RSUD Ciawi ya, saya beli tiket ke sana, gitu kan. Pelayanan di sana ada di Bogor, tapi tidak efisien seperti di Prodia, gitu kan. Nggak efisien seperti dalam Desda, jadi jarang untuk tes di Bogor. Karena di kami di RSUD Ciawi itu setiap temuan kasus dokternya sedikit kalau kondisi pasien masih bagus dia bisa langsung sofa gitu loh teman-teman. Jadi setiap ada dampingan temuan kasus baru bisa langsung mengakses ARV kalau di rumah sakit Ciawi. Kalau kabupaten itu banyak RSUD yang menyediakan ARV itu ada Cibinong, ada Luliang. Cuman kebetulan aku adanya di rumah sakit RSUD Ciawi. Itu teman-teman. Oke. Terima kasih. Berarti kalau untuk jumlah puskesmas kayaknya lebih banyak kabupaten daripada kota ya. Ada berapa? Ada berapa, Mak? Puskesmas itu ada berapa ya di kabupaten? 104 lebih lah. Ya, 100 lebih kalau di kabupaten. Cuman puskesmas di kabupaten belum melakukan PDP. Kalau pelatihan udah mereka, cuman belum belum running untuk PDP.
seperti kota gitu loh Kak. Oh. Oh, jadi sebenarnya kalau untuk jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor sudah bisa diakses untuk melakukan tes HIV, begitu ya Maya? Iya, kalau tes HIV Cum bisa, sejumlah kabupaten Bogor semua udah bisa. Cuman kalau untuk akses PDP, kan kita lebih ke PDP ya, gitu kan belum ada, tetap punya di RSUD aja. Oh. Jadi kalau untuk mengakses ARV itu adanya di rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor gitu ya, Mbak. Jadi begini guys, jadi begini guys. Jadi kalau perbedaannya antara CBS dan CBS Plus adalah di pendampingan dan rujukan. Jadi kalau misalkan CBS yang kemarin minggu lalu kita bahas itu adalah mereka yang merujuk untuk melakukan tes HIV, dan kalau untuk CBS Plus adalah mereka yang mendampingi ketika ada klien yang sudah terinfeksi virus HIV gitu ya. Iya, betul. Dan kalau untuk di kota Bogor itu ada 8 puskesmas yang sudah PDP. PDP itu yang sudah bisa diakses untuk melakukan terapi ARV atau akses obat. Sedangkan di kabupaten itu belum ada untuk di puskesmas begitu ya. Ini sebenarnya ada yang nanya nih, mau kita jawab dulu ya. Iya. Tadi siapa yang nanya nih? Magiadi, thank you. Oh, dari Ayu Mambo 88. Kak mau tanya untuk kalau KD yang PCTD RSUD bisa diklaim nggak dan valid nggak capaiannya? Ini maksudnya gimana ya? Maksudnya ini kabupaten atau mana nih, Mbak Ayu Mambo? Ini berarti ini tes HIV ya? Kayaknya. Ada yang bisa jawab? Atau ini nih. Oh, ini suaranya. Ada yang nanya atau belum? Ini semua pertanyaannya adalah ngucapin ulang tahun ke Angga. Mungkin bisa jawab dulu itu ucapannya ke Angga. Oke. Tinggal digerek ya. 17 Agustus Pak. Pakai baju merah putih ya Kak. Oh, atau ini aku mungkin karena sambil nunggu yang lain bertanya, aku mau nanya, kalau di kabupaten ataupun di kota ada nggak sih pengobatan untuk klien yang kena infeksi menular seksual, baik itu spilis, kondiloma ataupun yang lainnya. Kalau untuk di kota bagaimana, Kak Angga? Terima kasih ya. Untuk pengobatan infeksi menular seksual dan yang lain itu masih ada beberapa puskesmas seperti Bogor Timur, Bogor Tengah, dan Kedung Badan. Itu pun harus konfirmasi dulu sama dokternya. Kalau untuk di puskesmas untuk pengobatan IMS. Kalau untuk di kabupaten gimana Kak? Kalau buat kabupaten, pengobatan buat EMS-nya belum ada ya. Paling pemeriksaan spilis juga PPHA doang sih gitu. Jadi tetap kalau kita ada yang keluhan EMS kadang suka gabung sama tim kota gitu. Kita suka dilempar-lempar ke kota juga karena memang belum ada pengobatan. Gitu, Kak. Oh, jadi kalau misalkan ada klien yang alamatnya di kabupaten tapi terus dia terinfeksi IMS, maka akan dirujuk ke layanan di kota Bogor gitu ya. Kadang suka minta bantuan ya. Saya kemarin ya beberapa mencari info deh di kota mungkin bisa. Kan tidak ketolong juga. Tetap kalau masalah airnya balik lagi. Nah, oh ini ada kayaknya. Oh ini mah bukan nanya kali ngasih tahu kejauhan deh kayaknya mic-nya Kak Angga. Oke mungkin Kak Angga mic-nya agak dideketin.
Oh ya Mak, tadi kan kalau Mak Ina sudah mention bahwa kalau di kabupaten itu ada yang namanya SUPA. Bisa dijelasin nggak sih Mak kalau SUPA itu apa? Supa itu jadi apa ya jadi pengobatan langsung gitu tanpa harus melakukan CD4 dulu. Jadi hari itu di dampingan ada temuan kasus, dia udah positif dalam keadaan masih bagus tubuhnya. Dokter langsung ngasih obat itu yang namanya SUPA, berarti langsung tanpa tanpa treatment pemeriksaan yang lain dulu gitu. Nanti pemeriksaan yang lainnya baru nyusul setelah ambil pengobatan. Oh jadi sambil berjalan ya, jadi Ya, kayak gitu ya Pak. dia sambil berjalan. Oh, itu di kabupaten ya Mak ya. Ya. Kalau di kota gimana? Kalau di kota saat ini memang diwajibkan untuk tes dulu lanjutan, tapi yang utamanya untuk saat ini pajak dan tapi ada juga yang cuma cek saja sesudah itu langsung pengobatan. Tapi untuk SUPA ini untuk di kota belum ada. Jadi lanjutkan dulu dalam tes terapinya seperti itu. Oh ya, aku mau mengingatkan lagi nih buat teman-teman yang ikut join, silakan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi pertanyaannya seputar kesehatan HIV ya. Nanti akan ada hadiah yang seperti aku pegang. Ini berhak buat teman-teman yang ikut aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan saat IG Live berlangsung. Begitu ya. Nah, kalau Kak Angga ini kan sebagai TBS plus ya, berarti kan mendampingi klien yang sudah terinfeksi virus HIV ya Kak ya. Nah, Kak, bagaimana bagaimana karakter klien yang Kak Angga tanganin atau yang Kak Angga pegang? Karakter teman-teman di yang saya itu sebetulnya yang dia punya kemampuan, dia mau untuk ada juga yang aja kalau dia maksudnya gini, dia karena yang badannya sebenarnya dia masih sehat. Jadi nanti tubuh aja pengobatannya. Sekarang sih ada yang dia mungkin belum nyaman supaya saya bisa menangani pengobatan selanjutnya yang ada apa saja sesuai misalnya giginya atau IMF-nya. Saya coba pendekatan saya dulu sih untuk awal. Kalau Maina bisa ada tambahan gitu terkait karakter klien di kabupaten? Karakter klien beribu-ribu macam jenisnya. Ada dia yang perfect fighting setelah dia dinyatakan ODA. Fighting banget. 24 jam kita harus standby WhatsApp. Betul? Kayak gitu. Standby. Ada yang pura-pura dia masih denial, gua masih sehat, gua nggak ada keluhan. Kenapa? Gua HIV tapi gua nggak ada keluhan. Itu sih menurut saya memang bagian dari kita. Beberapa karakter Oda memang luar biasa. Itu yang luar biasanya kita harus standby 24 jam WhatsApp. Gitu loh teman-teman. Tapi ya kita welcome aja. Selama itu baik buat mereka, kita layani. Gitu teman-teman. Mentalnya harus mental baja ya. Kan kadang kalau ada pasien yang fighting ke kesehatannya, kita juga God loh bagi kita gitu loh.
kita juga nggak capek ngarahin gitu. Ya cuman itu efeknya, apapun keluhan, sedikit apapun keluhan, kita harus nampung keluhan dia gitu. Kalau kita abaikan dia, orang dia udah fighting nih, udah seru nih, udah apa sih namanya tadi, udah giat untuk kesehatannya, kita abaikan. Nah itu sih lebih ke situ loh Pak. Terima kasih ya Mina. Ya. Ini ada yang, dia ada yang manggil nih, Siti underscore Agisni underscore Hidayat, katanya ibu. Ini manggil siapa nih? Karena ini manggil siapa nih ibu nih? Oh iya pasti ke ibu. Ibu yang mana Dede? Ya sekali lagi buat teman-teman yang baik followersnya Angga, followersnya Maina, ataupun followersnya Yayasan Lekas, yang mau bertanya silakan, karena yang aktif akan mendapatkan hadiah handuk serbaguna ini, handuk serbaguna loh. Jadi banyak ya karakter-karakter di berbagai wilayah di Bogor ya. Banget, banyak banget. Aku mungkin mau nanya ke Kak Angga ya. Kak Angga, kalau Kak Angga kan katanya kalau nggak salah juga mendampingi buat teman-teman transpuan ya atau transgender. Nah, gimana Kak karakter teman-teman transpuan ini yang sudah terinfeksi virus HIV? Atau mungkin Kak Angga untuk jawabnya agak pelan-pelan aja, jangan terburu-buru ya, karena nanti suaranya malah mantul-mantul. Oke, makasih Kak Lutfi untuk pembukaan transpuan ini. Memang butuh perjuangan banget ya. Transpuan ini kendala HIV-nya, suka mendapatkan domisili juga. Jadi kan ini diwajibkan dia ada KTP. Jadi kalau kita belum koordinasi dengan juga atau dengan lainnya katakan mendapatkan domisili atau yang untuk mengakses obat. Itu aja sih sangat apa sih butuh perjuangan untuk mendapatkan pengobatan ini tidak punya. Tapi saya ada buatan KTP untuk transpuan, jadi bisa teman-teman sosialisasi untuk transpuan yang punya KTP jadi memudahkan bila ada transpuan. Jadi untuk teman-teman transpuan yang tidak memiliki kartu identitas itu masih tetap dilayani ya Kak. Dan dia juga tetap bisa mengakses ARV jika teman-teman transpuan yang sudah ODA ya. Begitu ya Kak ya? Iya. Oke. Kalau untuk di kabupaten juga sama Mak atau gimana? Atau ada hal lain gitu? Kalau transpuan, Ya. aku sebenarnya nggak mendampingi ya, belum pernah mendampingi. Tapi pernah sih kendalanya di KTP. Kemarin udah mulai mencoba ke daerah puncak itu, ada beberapa kelompok transpuan tapi belum terrealisasikan. Oh. Ya, tapi insya Allah mencoba gitu ya. Aku udah menghubungi orang-orang di situnya. Kita coba bareng-bareng untuk pelayanannya seperti apa. Tapi rata-rata dia nggak punya KTP ini sih, gitu kan. Gitu. Di ya, banyak ini juga gitu. Sama aja sih kendalanya kayak gitu sama peta. Di itu ya mungkin kendalanya di kartu identitas itu ya, karena ketika hasilnya positif itu kan harus lanjut ke pengobatan dan rumah sakit itu akan melihat kartu identitas ya, menanyakan kartu identitas. Saya belum mencoba juga mendampingi itu
transgender ya? Ya, transgender atau Dia belum sempat mendampingi. oh ya, berarti Maina belum mendampingi transpuan ya, teman-teman Belum transpuan ya. mendampingi transpuan, betul. Tapi di daerah Puncak sudah ada. Kemarin udah baru survei kemarin. Kebetulan ada beberapa komunitas, katanya ada di satu wilayah itu ada sekitar 5 sampai 6 kelompok gitu. Tapi belum terrealisasikan, mudah-mudahan bisa di bulan-bulan sekarang. Ya, berarti tinggal sosialisasinya ya, Iya, Maya, betul. kayak Nanti gitu sama ya. PBS lah, kita main-main iseng-iseng ke sana. Gitu. Oh Karena iya. orang itu udah kondisiin sih kemarin. Oke, ini belum ada yang nanya lagi nih. Padahal minggu lalu banyak banget yang nanya. Mungkin karena terkesima dengan acara ulang tahunnya Kak Angga kali ya. Jadi ya udahlah, jadi udah skip gitu pertanyaannya, jadi lupa. Tapi kita masih nunggu buat teman-teman yang mau bertanya. Nanti keaktifan teman-teman, nanti akan ada giveaway dari Yayasan Lakas, yaitu berupa handuk serbaguna yang akan dibagikan kepada teman-teman yang ikut IGLIVE dan ikut aktif di acara kegiatan IGLIVE hari ini. Nah, aku mau nanya ke Maina kali ya. Iya. Kan ini kalau kita ngomongin kabupaten ya, ini luas banget ya petanya ya. Nah, ada nggak sih Mak misalkan Mak dapat dampingan yang ternyata ini perbatasan gitu. Perbatasannya yang gitu, yang dia ini akses ke rumah sakitnya pun jauh. Nah, ini bagaimana cara pendampingan di kabupaten? Kalau pendampingan secara pribadi tentang kasus dari TBS gitu kan ada sebenarnya dari rumah sakit Lewiliang itu kan perbatasan juga. Kita juga terbatas dengan pendampingan di sana gitu kan, dari Ciawi pernah gitu. Cuman dengan cara kita melakukan koordinasi sama pendamping yang di sana juga. Tetap kita jalin koordinasi walaupun jauh gitu, walaupun aku nggak bisa standby seminggu sekali apa sebulan sekali pun nggak ke sana, tapi tetap koordinasi sama pelayanan di sana. Ada satu teman juga di sana yang kita saling backup gitu. Ada Cileunyi nih, perbatasan ada yang dari Cileunyi juga jauh ke sini ke Cisarua, ke Ciawi ada gitu. Sampai kita melakukan subsidi silang. Jadi kemarin RK-RK-nya kita pisahnya dikeluarin biar pindah ke rumah sakit terdekat. Itu salah satu yang sekarang kita gali di rumah sakit Ciawi gitu. Masih lagi digalain biar si oda itu mengakses obat yang terdekat. Ada sih yang perbatasan gitu jauh. Perbatasan gitu ada, cuman kita memang kendala ya. Itu salah satu kendala dia ngambil obat, kadang banyak yang telat itu sih. Gitu. Tapi insya Allah baru tadi kita bicarakan sama dokter Berta, sekiranya ada yang rumah sakit terdekat mungkin bisa boleh pindah, boleh. Beberapa tadi ada yang ke kota juga, Bogor Tengah, lari ke Bogor Tengah, di nya alhamdulillah pindah. Gitu, untuk mengurangi loss follow up juga sih. Gitu. Jadi bagaimanapun ini adalah yang dilihat adalah bagaimana kenyamanan teman-teman ODIP ini untuk mengakses layanan PDP ya. Iya, jadi kalaupun yang paling penting tadi kalau kata Maina itu adalah koordinasi ya, dengan dinas-dinas terkait atau dari orang-orang individu terkait yang ada di wilayah tersebut. Misalkan ya soalnya kalau kita lihat ini kabupaten ini kan perbatasannya ujung ke ujung ya. Dan SDM atau stafnya dari Yayasan Lakas juga terbatas gitu. Karena jadi kayak aku ngebayangin gimana kalau misalkan ada dari perbatasan Cipanas gitu, terus perbatasannya Bekasi dan perbatasannya Banten ya, kalau Lewiliang kan Banten ya. Iya, Lewiliang ya. Itu kan akses ke rumah sakit sangat lumayan ya, dan itu jadi kalau misalkan ngejar ke sana tuh juga bukan ngabisin tenaga aja gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah dengan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat yang ada di layanan wilayah sana gitu ya Maya. Iya betul. Ini ada yang nanya,
Oh enggak, ini kak, ini kalian hebat, kalian jiwa penolong kak. Terima kasih. Ini ada K underscore 3926. Terima kasih. Terima kasih. Kasih pertanyaan aja kak K. Kasih pertanyaan, mereka siap untuk menjawab kok ya. Kak Angga dan lainnya siap menjawab ya pertanyaan. Asal pertanyaannya itu harus di isu kesehatan HIV. Jangan di luar isu-isu itu ya, karena kita lagi ngebahas tentang tes HIV dan layanan-layanan yang ada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Atau misalkan teman-teman mau nanya nih, di wilayah mana gitu jadwal-jadwal tes HIV itu boleh ditanyakan. Oh ya, kalau ngomongin pengobatan IMS tadi kan, kalau menurut Kak Angga itu di Kota Bogor ada beberapa yang melayani pengobatan untuk IMS ya. Nah aku mau nanya, ada jadwal tersendiri nggak sih untuk pengobatan IMS itu Kak? Kalau ada untuk pengobatan IMS itu selama Senin sampai Sabtu itu ada jadwal-jadwal seperti itu tiap hari Selasa dan Rabu di jam layanan. Kalau untuk Gedung Badak Senin dan Kamis. Tadi apa kalau di Kedung Badak Senin? Kalau di Bogor Timur Selasa dan Rabu. Oh, di Bogor Timur hari Selasa dan Rabu. Kalau di Kedung Badak? Kedung Badak Senin dan Kamis. Kamis. Kamis di Kedung Badak Kamis ya. Jadi oke. Nih buat teman-teman yang ini bisa dicatat, kalau untuk pengobatan IMS di Kota Bogor itu ada di Bogor Timur, Puskesmas Bogor Timur, itu jadwalnya di hari Selasa dan di hari Rabu. Jamnya jam pelayanan ya. Jam 8 sampai jam 10 biasa. Nah, kalau untuk di Kedung Badak itu ada di hari Kamis. Selasa dan Kamis ya. Oh, Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Tapi kalau buka juga setiap hari, tapi jadwal sama petugas IMS. Oh, di Puskesmas. Booking dulu. Jadi harus booking dulu gitu. Oh. Kalau di luar jadwal, ya maksudnya kalau di luar jadwal. Oke. Kalau guys, kalian tahu nggak sih kalau gue tuh agak pegal ini megangin ini karena tim sosial medianya ya Tan Lakas tripodnya tidur begini. Tapi terima kasih. Oh ya, ini ada Kak Ubi yang siap juga memberikan penilaian kalau misalkan teman-teman aktif ya. Jadi teman-teman harus memberikan pertanyaan karena hadiah hari ini belum ada pemenang ya. Belum ada pemenang ini. Ada yang apa nih? Hai kakak. Hai juga Muhammad apa nih? Muhammad Ram. Terima kasih sudah join ya Muhammad. Oh, jadi ada apa kalau di Bogor Tengah itu yang penting kita melakukan indul ya, perjanjian gitu ya, perjanjian dulu ya. Oh, nah jadi buat ini itu masih ada WFA gitu, WFA itu WFA gitu. Kak Angga, aku mau nanya dong, kalau misalkan di daerah kalau misalkan di daerah Kota Bogor itu staf CBS Plus-nya ada berapa ya Kak? Ini kayaknya mainannya keluar ya. Oke, lokasi galaksi untuk di Kota Bogor itu ada 3, termasuk salah satu ada Bu Ana lagi Bu Nadia. Iya. Jadi ada 3 dengan memegang 25 puskesmas itu ya? Enggak. Untuk pendampingan itu dari 8 puskesmas dan 4 rumah sakit. Gitu. Jadi kita 8 puskesmas dan 4 rumah sakit dari 3 di kota. Oke. Kak Angga, ini ada yang nanya nih, Kak Angga sama main kayak mainnya sekarang udah gabung lagi. Ada yang nanya nih, Muhammad Ram 02.
apa sih tugas CBS Plus itu? Kayaknya Muhammad Kayaknya Muhammad belum tahu. soalnya tadi kita udah dari awal. Ya. Ya, saya akan Atau secara poinnya aja ya kak? tugas Tugas itu yang utama pendampingan pasien yang sudah terpapar HIV positif atau enggak. Jadi kita bantu untuk penanganan selanjutnya kayak lengkap dan lain-lain dan dia sampai mengambil obat. Pokoknya itu aja. Gitu ya. Main ada tambahan nggak? Ya, Tentang sama. CBS. Tugas CBS Plus sama aja yang seperti Kak Angga bilang, cuman lebih ditambah lagi kita membantu konseling juga sih untuk penguatan dia terapi ARP juga itu sebagian dari tugas kita. Oke. Gimana Muhammad Ram 02? Jawabannya sudah cukup. Jadi adalah perbedaan dari CBS itu adalah kalau CBS Plus itu khusus di pendampingan ODIP ya. Gitu. Ini Kak, kalau tadi kan kita ngomongin jumlah layanan di puskesmas. Kalau tadi aku sih tadi sempat nggak begitu dengar karena keburu ulang tahun ya. Jumlah rumah sakit yang bisa diakses untuk pengobatan ARV. Selain Marzuki Mahdi maksudnya. Oke. Kalau di dulu ada salah satunya rumah sakit umum daerah Kabupaten, rumah sakit PM, dan rumah sakit Oh, Melanie bisa. ya. Oh, ya. Jadi ada 4 rumah sakit ya. Ya, rumah sakit. Nah di rumah sakit itu juga menerima akses tes PCT kak. Itu biasa. Enggak maksudnya selain di kan kadang-kadang nih ya karakter teman-teman klien ini kadang mereka yang aku nggak mau di puskesmas pengen di rumah sakit kayak gitu. Bisa nggak sih di rumah sakit untuk melakukan tes HIV? Sebetulnya bisa untuk HIV, tapi kebanyakan yang tes di rumah sakit itu biasanya yang dia udah terpapar di rumah sakit. Jadi biasanya perawat atau yang untuk tes PCT. Oh gitu. Beda dengan di rumah kita bisa PCT HIV yang pakai satu. Ini ada yang mau nanya katanya Aldiva Maulana mengenai spilis. Iya Aldiva, kamu mau nanya apa tentang spilis? Aldiva underscore Maulana mau nanya tentang spilis katanya. Aldiva, kamu masih di sana Aldiva? Oke. Sebelum menungguin Aldiva mengetik mungkin, atau ini Aldiva mau oh ini spilis dan obatnya enggak? ada obatnya enggak? Obatnya ada enggak gitu maksudnya gitu ya? Iya. Spilis ada obatnya enggak? Nih siapa yang mau jawab? Ayo, kamu. aku lempar dulu kali ya. Coba untuk di kota ya, kota Bogor karena kan untuk pengobatan IMS beberapa ada pengobatan di Yang suntik kota. itu kalau TPHN-nya 16 per berapa gitu kan, pengobatannya suntik selama sebulan. Kalau misalkan harganya masih rendah, itu bisa diobati sama obat minum gitu. Kalau TPH-nya udah 16 per berapa gitu, udah tinggi, itu suntik 1 bulan itu kalau misalkan kita jatuhnya hari Rabu tuh. Jadi intens tiap hari Rabu disuntik gitu selama 1 bulan. Berarti selama 1 bulan 4 kali suntik ya? Iya betul. Kanan kiri, iya seminggu sekali. 2 suntikan.
Kalau udah, Luas ya kalau tuh. udah tinggi itunya, tingkat apa sih itu namanya? Hmm, Pokoknya kalau THC di atas 19 di atas ya 16 itu. harus disuntik. Harus disuntik, tapi kalau di bawah itu Ada yang diminum obat ya. Iya. Yang langsung minum. jangan langsung minum. Jadi untuk pengobatan pilis itu ada metodenya, ada suntik dan ada minum ya. Nah itu Aldiva gimana, sudah cukup dengan jawaban pengobatan spirit dan jawabannya obatnya ada ya? Ada. Tadi kan nanyanya katanya obat Tapi karena ada apa spilis enggak? itu virus, jadi tetap dia nggak bisa hilang. Selagi daya tahan tubuh kita rendah, spilis itu bisa timbul lagi, walaupun dia udah injek dengan rutin minum obat. Itu sih lebih ke daya tahan tubuh juga tetap harus dijaga. Kalau daya tahan tubuh kita turun, spilis juga tetap timbul lagi. Akan timbul lagi. Jadi berarti walaupun virusnya sudah sembuh, ketika dicek itu akan tetap ada terdeteksi, Iya. maksudnya ya gitu Cuma ya. titernya dia agak turun. Ya, Titernya turun. turun, betul. Walaupun sebenarnya virusnya sudah tidak aktif gitu ya. Iya, sudah tidak aktif. Nih dia nanya lagi, Aldiva Iya. Dr. Maulana katanya nama obatnya apa Kak? Penisilin kalau nggak salah, kalau yang disuntikin itu penisilin. Kalau yang pernah aku itu dapat kebetulan dari kota juga ya, dari Bogor, dari Botim. Saya pernah ngerujuk teman yang stilis, penisilin obatnya. Ya, tapi itu nggak bisa didapatkan semudah itu. Tetap harus di pelayanan puskesmas, PDP, dan RSUD. Nggak ada di klinik-klinik tertentu, nggak ada. Karena saya nyari dikasih resep ke apotek yang sampai terbesar pun jarak nggak nemu, karena itu memang subsidi dari pemerintah. Iya, tapi dipersulit. Soalnya aku sampai ke apotek Pramuka di Jakarta pernah ngalamin dikasih resep sama dokter Iska pernah, gitu kan. Tapi sulit juga didapatinnya, gitu. Ya kalau itu yang obat yang dikasih Iya. Jadi obatnya itu satu ada, kalau tadi namanya obatnya apa, salah satunya ada obat penisilin ya. Tapi kalau misalkan punya keluhan seputar spirit ataupun seputar IMS itu lebih baik kita konsultasikan ke dokter atau ke dokter yang nanganin kita ya. Jadi ada lagi katanya bisa sembuh dengan sendirinya, nggak cuma nanya aja sih. Oh, nggak bisa, tetap harus berobat. Oh tetap berobat ya. Iya. Soalnya tetap kalau nggak berobat. berobat juga TPH-nya apa titernya bisa naik terus gitu. Malah kita nggak tahu juga ya Iya, perkembangan si karena virus. juga ada yang nggak bergejala loh gitu. Soalnya ada dampingan aku spilis tapi tidak bergejala, tapi dia positif spilisnya gitu. Ini waktunya tinggal sebentar lagi. Waktunya tinggal sebentar lagi. Nanti mungkin kita butuh dua pertanyaan lagi. Ya, 2 pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau nanya masih bisa. Waktunya kalau silin bisa nggak? Ya mungkin lebih baiknya mungkin ini ya. lebih lanjut nanti di gitu aja. Karena amoxicillin memang pada dipakai ya, dia pada dipakai anak-anak ya nih. Mama, kakak katanya mau ngasih anduk sekarang aja. Oh, iya. Kalau tadi kan kita ngomongin KTP ya buat teman-teman transpuan. Kalau nggak salah sekarang Yayasan Lekas juga ini ya, Yayasan Lekas juga sedang ada pendataan atau ini buat teman-teman transpuan bisa menghubungin salah satu stafnya Yayasan Lekas untuk mengajukan untuk mendapatkan KTP. Ini buat teman-teman transpuan di Kota Bogor ya. Kota Bogor apa Di kabupaten? Kota apa kabupaten? Iya, Kota Kabupaten ya.
Kabupaten. Oh, kabupaten Oh, aja. kabupaten aja. Kabupaten. Iya, makanya gini mau tanya. Suara Pak Yunus. Ah, Ya, paling itu nanti karena ada vokal point dari Yayasan Lakas. Atau mungkin nanti kita akan bahas juga sama teman-teman transpuan karena Yayasan Lakas juga punya staf dari teman-teman transpuan. Mungkin nanti kita akan bahas terkait KTP di mungkin minggu besok atau minggu selanjutnya karena kegiatan Jumat Nyore ini akan kita lakukan di setiap hari Jumat di setiap minggunya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Aku mungkin ini mau kasih teman-teman di sini atau Kak Angga dan Maina untuk memberikan satu pesan untuk teman-teman bisa menjaga kesehatannya. Mungkin dari Angga pesan sehat untuk teman-teman di sana, di luar sana. Pesan sehat. Biasanya sih Saya sih biasanya kalau itu biasanya kan kalau memakai support itu tunggu tanggung jawab jangan pernah pernah menghalalkan segala cara demi kesehatan. setuju. Aku apa? Oke, udah. Jadi kalau Angga tunggu ada tanggung ya. dan jangan pernah menghalalkan segala cara demi kesehatan karena sehat itu mahal. Oh ya benar-benar. Setuju, kesehatan itu Setuju, mahal. setuju. Sehat itu mahal. Dari Maina pesan sehat. Ya Allah, pesan sehatnya ayo apa ya? Jagalah kesehatan pesannya, jangan abaikan kesehatan. Seperti Kak Angga tadi, kesehatan itu lebih mahal dari apapun. Tetap safety dari segala apapun pergaulan seperti apapun, kita jangan menyepelekan kesehatan. Oke, guys. Oke, terima kasih untuk Maina dan Kak Angga yang sudah mau bergabung sore-sore ini di acaranya Jumat Nyore bareng Yayasan Lakas. Sampai jumpa lagi di Jumat Nyore selanjutnya bareng Yayasan Lakas. Saya Lutfi Mahendra, pamit undur dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nah, nanti untuk ada 2 pemenang bisa langsung DM aja. Ini aku sebutin dulu aja ya. Pemenang pertama itu sebenarnya sih ada pemenang pertama kedua, tapi yang menang atau yang aktif ya. Ini satu ada Muhammad Ram 02. Hore. Boleh DM. Yang keduanya ada Aldifa underscore Maulana. Jadi buat Muhammad Ram 02 dan Aldifa underscore Maulana bisa DM Instagramnya ya. Oke. Dan bisa follow juga ya. Selamat buat Aldifa, jaga kesehatan. Selamat. Kalau gitu saya Lutfi Mahendra dan juga Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluar. Ada keluar enggak? Keluar. Silakan. Oke. Kan ini teman aku anak yang dia kenapa